Reksa adalah orang yang sangat pandai menilai seseorang dari karakter mereka, jadi dia dapat mengetahui isi pikiran orang lain hanya dalam sekali pandang. Rosa dan ibunya, Yanti, belum cocok untuknya, meskipun mereka berpura-pura lembut dan penuh perhatian di hadapannya, sekaligus menjilat Gary dengan penuh kasih. Dia benar-benar melihat menembus apa yang mereka tampakkan. Sebelumnya insiden Gary diracuni juga merupakan rencana jahat dari pasangan ibu dan anak ini. Mereka melakukan itu untuk mendekati Nico. Pada akhirnya disimpulkan bahwa Rosa tidak bersalah sementara Yantilah yang bersalah. Reksa tidak mempercayai hal itu. Oke, saya akan segera mengaturnya. Andi buru-buru menganggukkan kepalanya. Andi telah bekerja untuk Reksa selama bertahun-tahun, jadi dia sudah tahu bahwa Reksa memiliki penilaian yang sangat baik tentang karakter seseorang. Orang-orang yang dia tidak setujui akhirnya menjadi orang yang tidak berguna, jadi tidak peduli seberapa bagus akting mereka. Pada akhirnya jati diri mereka yang sebenarnya akan terungkap juga. Sementara itu di perumahan berlian, Nico tidak mengetahui rencana Reksa dan dia tiba di rumah mewah itu dengan Danar di belakangnya. Begitu Andi melihat kedua saudara itu datang, dia dengan cepat berjalan maju untuk menyambut mereka. Pak Nico dan Pak Danar, Anda sudah kembali. Makan malam akan segera siap. Danar kemudian tersenyum dan mengangguk. Apa ada menu favoritku untuk makan malam hari ini? Ada. Kalau tidak, apa Anda ingin menambahkan hidangan tambahan, Pak Danar? Andi menjawab dengan senyuman. Sementara itu, Nico tidak bisa menahan dirinya untuk tidak sedikit mengenyit saat melihat interaksi keduanya. Segalanya tampak hampir sama di rumah mewah ini. Namun entah mengapa dia merasa bahwa tempat ini kekurangan kehadiran manusia. Sejak Tiara pergi, Gary seolah kembali menjadi dirinya 2 tahun lalu ketika Nico baru saja kembali. Saat itu Gary belum terbiasa dengan kehadiran Nico, sehingga dia sangat membatasi dirinya dengan Nico. Setiap kali dia melihat Nico, Gary biasanya memasang tatapan cuek dan berjarak di matanya, seakan-akan sejarah kembali terulang. Begitu Nico memikirkan Tiara, dia tidak bisa menahan rasa frustasinya. Sementara itu, Danar tidak menyadari adanya perubahan suasana hati Nico dan mengamati sekeliling. Di mana Gary? Tuan muda Gary ada di ruang musik, kata Andi sambil menghela nafas sekali lagi. Saat itu Danar melirik ke arah ruang musik dengan khawatir. Nico, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Tidakkah menurutmu, Gary kelihatan sedikit depresi akhir-akhir ini? Aku selalu menjadi paman Danar favoritnya, tetapi sekarang, tidak peduli seberapa keras aku berusaha membujuknya, dia terus mengabaikanku. Nico dengan dingin menjawab, berhentilah mencampuri masalah kami di sini. Kamu harus fokus pada kinerja yang baik dalam pekerjaanmu. Tapi Nico, Danar mencoba melanjutkan nasihatnya, namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Nico telah melontarkan tatapan tajam sehingga dia langsung menahan lidahnya. Ekspresinya mengerikan. Danar tidak berani melanjutkan perkataannya, namun dia berpikir, tidak apa-apa. Kamu bisa memperlakukan Gary seperti ini sekarang. Tapi di masa depan, ketika kamu ingin memperbaiki hubungan dengannya, kamu akhirnya akan merasakan pil pahitmu sendiri. Aku menyerah. Sementara itu, sekarang Tiara sudah kembali ke rumah.
Dia beristirahat dengan baik dan tidak memiliki banyak kegiatan yang perlu dilakukan setiap hari. Cederanya belum sepenuhnya sembuh, jadi tim orkestra juga telah mencari asisten kepala konser lain dan sama sekali tidak membutuhkannya di sana. Selain itu, dia juga telah mengundurkan diri dari pekerjaan membimbing Gary, sehingga kesibukan yang sebelumnya memenuhi hidupnya mulai reda. Umumnya kebanyakan orang akan menikmati waktu santai, namun Tiara belum bisa terbiasa menjadi seseorang yang tidak punya kerjaan secara tiba-tiba. Dia seperti kentang sofa dari hari ke hari, hingga dia bosan dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Kebetulan baru-baru ini Pandu akan memulai perusahaannya sendiri, jadi Tiara mengikutinya ke lokasinya. Tiara, berhenti berjalan-jalan dan letakkan kain itu. Tiara baru saja mengambil selembar serbet di tangannya dan dia hendak menyeka meja menggunakan itu ketika Pandu berteriak menyuruhnya berhenti. Pandu langsung melangkah maju dan merebut kain di tangannya. Kamu bilang, kamu di sini hanya untuk melihat-lihat. Jadi, lihat-lihat saja, jangan melakukan hal lain. Santai saja dan istirahat. Apa kamu lupa apa yang diperintahkan dokter? Kamu perlu banyak beristirahat sekarang. Jadi jangan-jangan memaksakan diri dengan semua pekerjaan kasar ini. Ketika Haris mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawanya. Itu benar Tiara, kami berdua sudah tumbuh dewasa, jadi percayalah pada kami. Kami pasti bisa menangani semua pekerjaan kecil ini. Kamu hanya perlu duduk dan bersantai. Sementara itu, Tiara menjadi sedikit tidak berdaya. Hanya bahuku yang cedera, tapi lenganku baik-baik saja. Aku hanya mengelap meja, itu saja. Aku tidak apa-apa melakukan itu. Olahraga yang cukup akan bermanfaat untuk penyembuhanku, tahu? Pandu yang sudah pasrah kemudian angkat bicara setelah mendengar itu. Tiara, berhenti mencari-cari alasan untuk mencari kegiatan. Aku ingat dengan jelas perkataan doktermu. Kamu akan memiliki kesempatan untuk menghadiri beberapa olahraga pemulihan suatu hari nanti. Tapi sekarang bukan waktunya untuk itu. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Aku hanya tidak mau kamu kesulitan lagi. Dulu, kamu seperti itu karena aku tidak mampu. Tetapi semuanya sekarang telah berubah. Beristirahatlah ketika kamu perlu melakukannya. Apapun itu, yang terpenting adalah menyembunyikan cederamu. Tiara tahu bahwa Pandu hanya khawatir, namun dia tidak bisa menghilangkan kesedihan dalam dirinya. Bukannya dia menolak untuk beristirahat, melainkan dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan selama rentang waktu tersebut. Belum lagi fakta bahwa dia merasakan kehampaan yang kuat dalam dirinya telah membawanya kepada titik di mana dia merasa lumayan tidak berguna. Sementara itu Haris menyadari bahwa Tiara sedikit murung, maka dia berhenti sejenak sebelum berkata, "Omong-omong, Tiara, aku dengar dari seorang teman yang mengambil jurusan musik bahwa akan ada orkestra yang sangat terkenal datang untuk tampil di Metro Jaya. Apa kamu berminat untuk menghadirinya?" Apakah itu Berlin Philharmonic? Aku sudah mengetahuinya cukup lama, tetapi mereka adalah orkestra terkenal, jadi tiketnya sangat diburu. Begitu tiket mulai dijual, tiket itu terjual habis hampir seketika. Tidak ada lagi tiket yang tersedia. Karena Haris bukan berasal dari jurusan musik, dia tidak tahu banyak tentang ini. Karena itu Haris terkejut mengetahuinya.
Namun akhirnya dia merasa malu. Begitukah? Kupikir akan ada beberapa tiket yang tersedia. Sayang sekali. Tiara tetap berada di sana untuk waktu yang lebih lama, namun dia menyadari bahwa kehadirannya bukan hanya tidak berguna, orang lain harus berhati-hati dan bekerja di sekitarnya. Efisiensi mereka banyak berkurang karenanya, maka dia memutuskan untuk pulang. Setelah dia pergi, Pandu menyenggol bahu Haris. "Hei, Haris, aku butuh bantuanmu." "Ada apa? Bilang saja." Haris tersenyum pada Pandu saat dia berbicara. Sementara itu Pandu sedikit malu. "Kamu berteman dengan banyak orang dari jurusan musik bukan? Apa kamu bisa membantuku mencari tahu apakah ada orang yang berhasil mendapatkan tiket orkestra itu? Aku bisa membayar mereka 2 kali lipat dari harga yang mereka bayarkan." Haris menanggapi dengan senyuman. "Oke, kita adalah teman, jadi tidak perlu terlalu sopan padaku. Bahkan jika kamu tidak meminta bantuan ini, aku pasti akan meminta atas nama Tiara juga." Saat itulah Pandu tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu ketika ponselnya memotong pembicaraan mereka dengan deringnya. Ketika dia menjawab, Nikolah yang menelponnya. "Pak Niko, apa kamu membutuhkan sesuatu dariku?" tanya Pandu. Pada saat ini suara tenang Niko terdengar. "Aku ingin kau datang ke grup Samuel sekarang." "Apakah ada yang salah?" Pandu sedikit bingung. "Perangkat lunak yang kamu kembangkan mengalami sedikit gangguan selama tahap eksekusi. Jadi kami berhenti menggunakannya untuk saat ini," jawab Niko. Segera setelah Pandu mendengar bahwa itu adalah masalah perangkat lunak, dia buru-buru menjawab, "Baiklah, aku akan segera ke sana." Haris juga telah mendengar detail percakapan tersebut. Begitu Pandu menutup telepon, Haris yang khawatir bertanya, "Hei, bagaimana kalau aku ikut denganmu?" Pada saat itu Pandu menyambar jaketnya dan berbicara sembari mengenakannya. "Tidak apa-apa, aku bisa menanganinya sendiri. Tapi aku minta maaf ya. Kamu jadi harus membereskan tempat ini sendiri. Setelah selesai, pulanglah untuk beristirahat." "Baiklah, kalau begitu, beritahu aku jika kamu perlu bantuan." Haris mengangguk. Tak lama setelah itu, Pandu pergi menuju grup Samuel secepat mungkin. Sejauh ini adalah proyeknya yang paling penting dan yang paling prospektif yang melibatkannya saat ini. Selain itu, ini juga merupakan usaha yang memberinya keuntungan pertamanya. Jadi dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada proyek ini. Jika tidak, itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki untuk perusahaan masa depannya. Dan dia tentunya khawatir mengenai masalah ini. "Pak Niko, boleh aku tahu apa masalahnya?" Pandu tidak membuang waktu sama sekali dan langsung masuk ke inti pembicaraan begitu memasuki kantor. Selain Danar dan Niko, kantor itu ramai dengan orang-orang. Di saat ini Niko mendongakkan kepalanya dan menatap Pandu. "Kemarilah dan lihat sendiri." Setelah sedikit menganggukkan kepalanya, Pandu berjalan menuju komputer. Di sebelahnya ada seorang teknisi yang mengklik layar. "Ada masalah di sini. Sepertinya sesuatu yang tidak terlihat sedang memblokir video. Saya sudah mencoba beberapa cara, namun tidak bisa melewatinya. Bagaimanapun rupanya saya memulai program. Apakah ada gangguan?"
Biar kulihat. Dengan jari itu, jari-jari Pandu mulai bergerak lincah melintasi keyboard hingga satu-satunya bukti dari apa yang dia lakukan adalah suara keyboard yang berbunyi klak-klik-klak-klik. Tak lama kemudian dia menekan tombol enter dan berhenti bergerak. Lampu yang menunjukkan bahwa perangkat lunak sedang bekerja menyala dan video yang awalnya tidak bergerak pun mulai berputar. Setelah itu, musik lembut mulai mengalun di latar belakang. Apakah ini bekerja sekarang? Teknisi itu bertanya dengan sedikit terkejut. Setelah Pandu mencondongkan kepalanya sekali lagi, dia menjelaskan, ini bukan gangguan. Ini adalah perangkat lunak, perlindungan tersembunyi yang saya pasang sebelumnya. Karena saya takut informasi kami akan dicuri, saya memasang perangkat lunak dan bersiap untuk membukanya pada malam perilisan. Namun terus lupa untuk memberitahu kalian mengenai hal ini. Saya minta maaf atas masalah ini. Mendengar itu, Niko mendongakkan kepalanya dan menatap Pandu dalam-dalam. Di sisi lain, Danal merangkulkan lengannya di leher Pandu sembari tersenyum. Siapa yang tahu bahwa kamu memiliki bakat terpendam seperti itu? Kamu bajingan kecil, kamu lebih berbakat daripada yang aku kira. Sebagai respon, Pandu menyunggingkan senyum malu-malu. Satu-satu alasan mengapa ia memasang perangkat lunak ini adalah insiden di mana komputernya direbut oleh Surya dan Lasmi. Dia takut situasi seperti itu terjadi lagi. Teknisi itu sangat takjub sehingga dia berkomentar, bagaimana mungkin kami tidak menemukannya sebelumnya? Saya atur sedemikian rupa agar itu tidak terkunci kecuali apabila program dimatikan. Jelas Pandu, karena Anda telah menjalankan program sebelumnya, Anda tidak akan terkunci. Hari ini pasti pertama kalinya Anda keluar dari program. Saya akan mengajari Anda cara membukanya sekarang. Karena semua karyawan yang hadir adalah para petinggi dari industri IT, satu-satunya alasan mengapa mereka terpedaya adalah karena mereka tidak mengetahui perangkat lunak perlindungan tersembunyi itu. Sekarang setelah mereka menyadarinya, mereka dengan cepat mempelajari cara untuk membukanya. Mereka memahami dasar-dasarnya dalam waktu singkat. Kemudian teknisi lain bertanya, apa ada program lain yang dikunci dengan cara yang sama? Iya, saya memasangnya pada 5 program. Masing-masing memiliki cara membuka kunci yang berbeda, yaitu ini. Pandu menggerakkan kursor sekali lagi untuk menunjukkan 4 area yang tersisa. Kemudian teknisi dengan cepat menghafal metode untuk membuka kunci perangkat lunak masing-masing. Tidak buruk, Anda sangat cakap. Kami tidak bisa menemukan perangkat lunak ini, bahkan setelah mengerjakannya begitu lama. Pandu tersenyum menyesal. Tapi ini salahku, karena tidak memberitahukan hal ini lebih awal. Sekali lagi, maafkan aku. Setelah menunjukkan beberapa bagian penting untuk diperhatikan oleh para teknisi, dia melihat ke arah Niko. Jika tidak ada lagi yang Anda butuhkan, Pak Niko, saya akan pergi sekarang. Hubungi saya jika ada pertanyaan lain. Memiringkan kepalanya, Niko bertanya, bagaimana kabar perusahaanmu? Kami telah menemukan tempat yang kami butuhkan dan mulai merekrut orang-orang. Namun akan memakan waktu cukup lama sebelum kami berada di jalur yang benar. Jawab Pandu. Niko mengangguk. Beritahu aku jika ada sesuatu
yang membutuhkan bantuanku. Meski marah atas kepergian Tiara, dia bukan orang yang mencampur adukan antara urusan pribadi dengan urusan publik. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan melampiaskan kemarahannya pada Pandu yang tidak terlibat dalam situasi tersebut. Terlebih lagi, dia mengagumi cara Pandu menyelesaikan masalah tanpa berlarut-larut. Selain itu, dia sangat percaya pada pengembangan bakat dan Pandu adalah seorang jenius IT yang pantas mendapatkan bantuannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Pandu berkata dengan sedikit malu, "Ada masalah kecil yang mungkin membutuhkan bantuanmu." Menatapnya, Niko menjawab, "Katakan padaku." Berlin Philharmonic akan datang ke kota Metro Jaya untuk tampil, namun tiketnya sudah terjual habis. Grup Samuel memiliki pengaruh dan koneksi yang lebih besar daripada aku. Jadi aku penasaran, apa kamu bisa membantuku mendapatkan tiket? Tentu saja tidak apa-apa jika kamu tidak bersedia.